Al-Qahhar, yang artinya maha memaksa. Nah, Allah tuh maha memaksa. Kita kada kawa bakutik. Nah, kehendak kita tuh kada jalan lalu. Program kita sudah bagus dirancang, gagal total. Kalau Allah itu menampakkan qaharnya, Allah ini maha memaksa kehendak. Kehendak Allah itu selalu jadi. Nah, jadi bila kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka hendaknya kita lihat bukan hal-hal yang mengecewakan itu. Kada perlu dicari gara-garanya, kada perlu dicari penyebabnya. Kenapa duitku berkurang maka aku sudah hemat? Kenapa aku sakit padahal aku sudah hati-hati? Kada perlu dicari itunya. Pak Allah menyuruh kita, menuntut kita bila demikian agar kita lihat itu qaharnya Allah. Qaharnya Allah. Allah itu maha memaksa. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Wa ammal man'u, adapun mana, bahwal masaib. Al mana itu adalah musibah-musibah. Kamaradin, seperti sakit. Wa khawfin ba'da amnin, ketakutan. Takut perampok, takut bencana, takut macam-macam takut dalam hati. Wa nuqsani malin, berkurangnya harta. Tahun tadi bisi harta sekian, kenapa tahun ini berdikit? Tahun tadi berisi ini, kada ada lagi. Tahun tadi bisa kebun, kada ada lagi. Tahun tadi bisa kendaraan ini, kada ada lagi. Nah, berkurang. Itu contoh mana ngarannya. Jadi apabila Allah subhanahu wa ta'ala amal man'u, adapun itu mana, maka itu adalah musibah-musibah seperti penyakit yang datang, ketakutan, berkurangnya harta, durhakanya pasangan. Berisi bini kada menyenangkan hati, berisi laki kada menenteramkan hati. Nah, ini termasuk musibah. Karena mestinya Allah menciptakan laki bini itu untuk saling menyenangkan. Ini datang mengecewakan, bini kecewa, laki kecewa. Nah, ini musibah dari Allah. Wa uquqi waladin, anak nah mestinya taat, durhaka. Diberi nasihat kada menurut. Bilanya bakal hendak, kita kada kawa kada menuruti, diamuknya, diancamnya. Nah, ini adalah bagian dari al-mana tadi. Wa ghairiha, dan lainnya lagi minal masaib, dari musibah-musibah allati saqaha Allah ilal abdi, yang Allah halau kepada hamba. Nah, ini dua keadaan ini selalu kita alami. Hari ini kita dapat hal-hal yang menyenangkan, maka kita ingat itu kebaikan Allah. Nah, hari berikutnya kita barangkali ada menjumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka itu adalah al-mana, musibah-musibah tadi. Fa'idha manahaka fa'alam annahu talibuka an tashhada qahrahu alaik fatakhafu minhu wa takhda'u tahta qahrih fadamat ibadatuka wa zadat ta'atuka lah fakathura sawabuka wa qallat dhunubuk. Nah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencegah kepada engkau, dulunya sihat, nah sekarang sakit, padahal sudah hati-hati, pemantang sudah berarit, makan obat aktif,
check up rutin, sekalinya garing juga. Nah, sakit juga. Harta yang dulunya banyak, padahal sangat hemat. Pengeluaran ini berhitung bujur. Masuk hari ini 100.000, pengeluaran 50.000 aja. Bercatatnya orang nih. Sekali setahun dihitung, berkurang pada tahun dulu. Nah, pasangan yang dulu baik, dulu rukun, sekarang cekcok, kada menyenangkan lagi. Anak yang dulu baik jadi durhaka. Nah, bila Allah memberikan itu kepada kita, fa'lam, maka ketahuilah annahu talibuka, bahwa Allah itu sebenarnya menuntut engkau antashhada qahrahu alaik, bahwa engkau menyaksikan akan qaharnya Allah atas engkau. Allah tuh ada punya sifat, ada punya nama Al-Qahar, yang artinya maha memaksa. Nah, Allah tuh maha memaksa. Kita kada kau bakutik. Nah, kehendak kita tuh kada jalan lalu. Program kita sudah bagus dirancang, gagal total. Kalau Allah itu menampakkan qaharnya, Allah ini maha memaksa kehendak. Kehendak Allah itu selalu jadi. Nah, jadi bila kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka hendaknya kita lihat bukan hal-hal yang mengecewakan itu. Kada perlu dicari gara-garanya, kada perlu dicari penyebabnya. Kenapa duitku berkurang maka aku sudah hemat? Kenapa aku sakit padahal aku sudah hati-hati? Kada perlu dicari itunya. Pak Allah menyuruh kita, menuntut kita bila demikian agar kita lihat itu qaharnya Allah. Nah, qaharnya Allah. Allah itu maha memaksa. Bila mana kita melihat, kita menyaksikan bahwa Allah itu punya sifat yang maha memaksa, maka engkau jadi takut kepada Allah. Nah, jadi takut kepada Allah. Jadi tunduk di bawah paksaan Allah. Bila sudah kita takut kepada Allah, maka rajinlah ibadah kita. Rajin beribadah, banyak taat kepada Allah, maka banyaklah pahala dan sedikitlah dosanya. Nah, itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, apabila Allah itu selalu memberikan kepada kita yang tidak sesuai keinginan kita, nah, itu artinya Allah menyuruh kita agar kita takut kepadanya, agar takut kepadanya dan perbanyak ibadah kepada Allah. Nah, itu terapinya demikian yang diberikan oleh Allah. Usaha ini gagal, berusaha macam ini rugi, usaha macam ini ditipu orang. Nah, ini jangan kada usah menyalahkan orang itu kada perlu. Itu sudah terjadi. Hendaknya yang kita pandang adalah bahwa ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepadaku sifat memaksanya itu. Nah, dengan demikian takutlah kita kepada Allah. Jadi kalau kita bangkrut dari usaha yang sudah kita rancang sedemikian rupa, kita bangkrut, kita perbanyak ibadah. Nah, kita tambah lagi taat kita kepada Allah. Nah, itu jalan keluarnya. Kada perlu mencari kenapa sebabnya ini, kemana orang, kada perlu itu. Nah, dengan kita perbanyak ibadah kepada Allah, begitu kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ini, nah, Allah akan dengan mudah membalikkan keadaan menjadi keadaan yang lapang. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.